Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resto Ripin dengan NIM 214411259 dari kelas 3I Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul topologi jaringan. Yang pertama itu topologi jaringan bus. Topologi jaringan bus. Topologi bus yaitu topologi jaringan komputer yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya atau memakai kabel pusat sebagai tempat yang mana seluruh klien dan service terhubung. Yang kedua, fungsi topologi bus. Fungsi dari topologi bus adalah serupa dengan fungsi topologi jaringan lain, yakni menyambungkan dua atau lebih komputer supaya bisa berkomunikasi untuk saling menukar data. Selanjutnya, cara kerja topologi bus. Cara kerja dari topologi bus sebenarnya sangat sederhana, yaitu menghubungkan dari server, lalu dibagi dengan menggunakan sambungan bus. Bus di sini adalah penghubung antar ujung kabel dalam suatu jaringan komputer. Jadi pada tiap sambungan akan mempunyai bus sebagai penghubung atau konektor pada ujung atau akhir dari konektor. Maka ditutup dengan sebuah komponen yang disebut dengan terminator. Selanjutnya, topologi jaringan ring. Topologi ring merupakan topologi yang akur, datanya terbentuk cincin. Topologi ini menghubungkan satu hat ke hat setelah dan sebelumnya, atau dengan kata lain setiap node terhubung ke node yang selanjutnya. Cara kerja topologi ring. Setiap komputer terhubung ke komputer selanjutnya yang berada dalam rangkaian ring, dan yang berada dalam struktur rangkaian tersebut mengirim apa yang diterima dari komputer sebelumnya. Pesan-pesan ini mengalir melalui rangkaian ring dalam satu arah. Selanjutnya, topologi jaringan star. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node ke setiap node atau pengguna masing-masing workstation, dihubungkan secara langsung ke server atau hub atau switch. Selanjutnya, karakteristik topologi star. Setiap node berkomunikasi secara langsung dengan kontrol node. Mudah dikembangkan karena setiap node memiliki kabel yang langsung terhubung ke kontrol node. Jika terjadi kerusakan pada satu node, maka hanya pada node tersebut yang terganggu. Dapat digunakan kabel LOR karena hanya menghandle satu traffic node atau biasanya menggunakan kabel ATP. Selanjutnya, topologi jaringan tree. Jaringan tree, topologi tree atau topologi pohon ini sebenarnya merupakan sebuah gabungan antar sistem yang terdapat pada topologi bus dan topologi star. Hal ini karena sistem penghubung yang terdapat pada topologi tree ini bertingkat seperti sistem penghubung yang dimiliki oleh topologi star. Selanjutnya, cara kerja topologi tree. Cara kerja dari topologi tree ini akan berbentuk dalam sebuah jaringan komputer yang menggunakan sistem pohon bercabang. Topologi tree ini mempunyai sistem yang bertingkat di mana penggunanya digunakan sebagai media interkoneksi antar sentral, di mana dalam interkoneksi tersebut terdapat hierarki yang berbeda. Dan selanjutnya, kelebihan dan kekurangan topologi tree. Kelebihan topologi tree: mudah mengembangkan menjadi jaringan luas, mudahnya mendeteksi kerusakan dan kesalahan, manajemen data yang baik. Kekurangan topologi tree: kinerja yang lambat, hub menjadi peran penting, menggunakan biaya yang banyak karena menggunakan banyak kabel dan hub. Jika komputer yang ada di tingkat tinggi mengalami masalah, maka komputer yang di bawahnya juga mengalami masalah. Selanjutnya, topologi jaringan mesh. Topologi jaringan mesh merupakan topologi jaringan komputer yang menghubungkan sebuah komputer secara penuh. Topologi ini adalah topologi yang paling kompleks dibanding dengan topologi jaringan lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis topologi jaringan mesh. Topologi mesh partial connect. Pada topologi mesh jenis ini memiliki ciri yang setiap komputer dalam jaringan tersebut tidak semua komputer akan terhubung dengan komputer lainnya, sehingga ada beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain dan beberapa komputer tidak saling berhubungan. Topologi mesh full connect. Topologi mesh mempunyai ciri utama di mana setiap komputer dalam jaringan saling terhubung atau sama lain secara penuh. Selanjutnya, komponen pembentuk utama topologi jaringan mesh.
Komponen utama yang biasanya dipakai dalam topologi jaringan mesh ini adalah digital cross connect atau DX dengan satu atau lebih dari dua sinyal agreg dan tingkat cross connect koneksi persilangan yang bermacam pada level sinyal SDH. Topologi jaringan mesh ini menerapkan hubungan antara senter secara penuh. Banyaknya saluran ini harus disiapkan guna membentuk suatu jaringan topologi mesin, yaitu jumlah sentral kurangi dengan adanya jumlah sentral. Thank you. Sekian dan terima kasih.